Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu ini sudah saya berikan, saya printkan range-nya tentang apa itu limbah B3, pengolahannya seperti apa, perundang-undangannya. Nah, limbah B3 ini dia dikategorikan ada yang cair sama ada yang padat dari apa bentuknya ya. Limbah B3 itu adalah sisa. Jadi namanya limbah pasti dia bekas sesuatu atau kegiatan manusia yang dia mengandung bahan yang berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, limbah B3 ini dia ada perlakuan khusus, tidak seperti limbah-limbah padat, tidak seperti sampah itu ya, tidak seperti itu. Perlakuannya mulai dari nanti diidentifikasi, jadi ada yang perusahaan atau memang ada suatu kegiatan yang dia itu tidak tahu, bukannya nggak mau untuk mengolah ya, tapi memang karena dia nggak tahu itu limbah B3 itu yang tidak B3. Setelah diidentifikasi kemudian disimpan, penyimpanannya itu kita ada khusus. Kalau dulu itu ya, jadi untuk menyimpan itu harus punya izin. Kenapa harus punya izin? Karena untuk pengawasan ben gak saenake dhewe, ngoten nggih. Jadi pemerintah itu dia bisa mengawasi perusahaan atau kegiatan tersebut sudah menjalankan, karena pengolahan limbah B3 ini dia harus sinkron dari penyimpanan, pengangkutan, kemudian pengolahan atau mungkin penimbunan atau mungkin pembuangan. Kemudian biasanya perusahaan-perusahaan itu dia hanya perusahaan atau mungkin rumah sakit atau puskesmas, tempat kesehatan itu biasanya hanya menyimpan. Karena untuk mengolahnya itu nggak mudah. Mengolahnya itu ada teknik-teknik sendiri. Biasanya mereka itu bekerja sama dengan perusahaan yang memang dia mengolah limbah B3. Nah, penyimpanan ini izinnya kalau dulu pakai PP nomor 101 tahun 2014, ini sudah geser ke PP nomor 22 tahun 2021. Itu peraturan yang terbaru untuk limbah B3. Kalau dulu pakai PP 101 tahun 2014 itu izin bentuknya atau bunyinya adalah izin penyimpanan limbah B3. Itu berlakunya sekitar 4 tahun. Berlaku izinnya itu sampai dia kadaluarsa itu 4 tahun. Tapi kemudian geser diperbarui dengan PP nomor 22 tahun 2021, itu sekarang kita pakai pertek, persetujuan teknis. Pertek limbah B3 ini dia berlaku selamanya, selama tidak terjadi penambahan limbah B3 yang diajukan. Yang kedua, selama tempat limbah B3 ini nggak bergeser dari titik koordinat yang ditentukan. Selama itu dilakukan, maka pertek atau persetujuan teknik ini dia tetap bisa berlaku, dan itu diintegrasikan dengan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan, diintegrasikan dengan pengurusan izin usaha, kemudian nanti kalau perusahaan ya ada NIB juga. Nah, itu dia sinkron semua. Peraturan ini untuk yang usaha yang dia sudah punya izin penyimpanan limbah B3 itu kan pasti dia nanti akan 4 tahun kan, berarti dia harus perpanjangan ya. Perpanjangan itu maka dia harus ngurus pertek, persetujuan teknis. Persetujuan teknis itu dia diawali dengan pengajuan. Pengajuan ini, pertek ini dia tergantung dari usahanya. Ada yang dia pengurusannya di daerah. Ada yang dia pengurusannya di kementerian. Jadi tergantung nanti ada bagian permodalan atau apa gitu. Tapi kalau kesehatan kayaknya mungkin dia cukup di daerah saja. Setelah diajukan, kemudian nanti ada waktu 2 hari. Kalau nanti yang mengajukan ini siap untuk verifikasi, maka nanti sebelum atau paling lambat 2 hari itu dia ada verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan itu kalau belum punya bangunan ya, kalau memang dia baru nol
baru mau bikin rumah sakit, klinik. Nah, itu sebelum dia mengarah ke izin-izin yang lain, dia harus ngurus izin lingkungan dulu. Nah, izin lingkungan harus diawali dengan B3, karena memang kesehatan ya pasti. Dan itu limbah B3-nya cukup banyak kalau yang kesehatan. Kemudian setelah itu nanti akan diverifikasi lapangan, di sini ditentukan titik koordinatnya. Kemudian nanti pengajuan, itu pengajuannya plus desain ya, plus desain limbah B3-nya mau kayak gimana gitu. Kalau yang memang dia sudah jalan, usahanya sudah jalan tapi dia belum punya TPS B3, maka dia pengurusannya dia harus punya bangunan yang mau diajukan. Jadi di PP nomor 22 tahun 2021 sudah dijelaskan kemasannya seperti apa, cara mengemasnya, bangunannya standarnya seperti apa, wadahnya kanggo ngantongi B3 ini seperti apa, karena setiap jenis limbah B3 dia perlakuannya berbeda. Nggak boleh dicampur jadi satu, nggak boleh, harus disimpan sesuai dengan jenis-jenisnya. Kalau sudah tadi sudah diperbaiki, kemudian terbitlah Pertek tadi terbit. Kalau memang dia sudah punya izin usaha, ya wes, berarti dia sudah stop di situ. Tapi kalau dia masih kayak tadi belum punya izin usaha atau persetujuan lingkungan, kalau dulu namanya UKL, UPL atau izin lingkungan, kalau sekarang jadi mengikuti tadi PP nomor 22 tahun 2021 dirubah menjadi persetujuan lingkungan. Baru dia mengajukan persetujuan lingkungan. Nanti kalau sudah oke, baru izin-izin ini keluar satu persatu. Jadi harus ngurus izin lingkungan dulu, baru izin usaha bisa keluar. Izin-izin yang lain bisa keluar. Jadi gini, jadi ada penyimpanan, pengangkutan, pengolahan. 3. Setiap kegiatan ini dia harus punya izin. Nah, izinnya ya mau. Pokoknya ada standarnya sendiri-sendiri. Kalau kayak penyimpanan mau ya TPS B3-nya harus kayak gini. Nah, kalau pengolahannya berarti mulai dari pengangkutnya, truknya, kemudian yang mengambil. Jadi kalau dia mau iso nyimpen tok ya dia hanya mengurus izin penyimpanan, tapi tidak segampang itu ya. Jadi kalau kita mengajukan izin penyimpanan, maka kita harus menyertakan kerjasama MOU dengan pihak yang mengolah. Harus ada MOU-nya dan memang perusahaan itu dia sudah terverifikasi di LH atau di mana dia punya izin yang terakui. Gitu. Kayak perusahaan itu ada, dia itu kurang bisa membedakan mana kolam limbah dengan mana IPAL. Yang dikatakan IPAL itu gini, jadi seumpama ya kayak hasil pencucian barang yang dia ada deterjennya, ada desinfektannya, ada apa, itu kan ngalir. Pengalirannya ini dia harus tertutup. Nggak boleh selokan kayak di desa-desa, itu nggak boleh. Biasanya pakai pipa paralon atau pipa yang besi itu, yang tubel itu ya. Kalau di perusahaan gitu, saya kemarin itu yang dia pakai pipa besar besi itu, jadi ngalir, dia nggak boleh bercampur dengan air hujan. Jadi harus ngalir, kemudian masuk ke kolam limbah. Kolam limbahnya ini dia benar-benar harus tertutup. Yo kayak apa gitu. Katakanlah bukan kayak septic tank. Ya bisa kayak septic tank, tapi dia bawah ini nggak ngerembes ke tanah loh ya. Jadi tertutup dia. Bak pertama adalah bak pengendapan. Jadi koyok pasir-pasirnya atau memang kayak sisa bahan apa gitu yang ngendep di situ. Berikutnya adalah bak pengolahan. Bak pengolahan ini dia biasanya ada namanya biakan bakteri. Biakan bakterinya itu menyesuaikan dengan limbah cair. Limbah cairnya ini dia bersifat organik atau kimia. Nah, itu ada jenis bakterinya sendiri-sendiri. Nah, bakterinya ini ada yang aerob, ada yang anaerob. Kalau dia aerob berarti harus ada kincir airnya. Jadi kincir airnya itu terus muter.
Setelah itu masuk ke bak selanjutnya. Bak selanjutnya ini adalah bak pengendapan akhir. Setelah dari bak pengendapan akhir ini baru dia keluar, boleh dibuang. Treatmentnya ya? Iya. Berarti termasuk water treatmentnya itu ya? Treatmentnya harus seperti itu. Kalau hanya sekedar DE dibuang nenggone mau kayak septic tank tanpa ada perlakuan sama sekali, dibuang nenggone joblangan, biasanya perusahaan itu joblangan mau. Nah, dibuang ke situ itu bukan IPAL. Itu adalah kolam limbah yang tidak ada pengolahan sama sekali. Ya, yang saya omongkan ini adalah IPAL ya. Penyimpanan itu ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya. Dan ada kapasitinya. Iya, ada kapasitasnya. Jadi ada yang 3 bulan. 3 bulan ini diangkut kalau dia pengangkutannya itu kalau sehari limbah B3 yang dihasilkan itu lebih dari 50 kilo. Itu 3 bulan penyimpanannya. Tapi kalau di bawah 50 kilo itu bisa 1 tahun. Jadi pengajuannya ini memang harus lengkap. Pertek itu kita menyertakan berkas. Kalau sudah jalan ya kita menyertakan izin sama izin lingkungan disertakan juga, izin ini disertakan juga, kemudian NIB disertakan juga. Kemudian kalau yang perusahaan besar kayak NPWP-nya penanggung jawab yang dia nanti tanda tangan bermaterai diserahkan juga, fotokopi KTP diserahkan juga, kemudian desain bangunannya, spesifikasinya, titik koordinatnya di mana. Nanti baru verifikasi bener gak iki titik koordinatnya yang gini. Untuk mengidentifikasi TPS B3 di suatu instansi itu ada atau tidak itu harusnya gampang. Karena ada IPAL maupun TPS B3 ya. Karena di situ dipersyaratkan bahwasanya harus ada papan yang bertuliskan TPS B3, titik koordinatnya sekian. IPAL titik koordinatnya ini. Nah, harusnya gitu. Jadi gitu ya? Iya, harusnya dia ada papan itu, harus. Kalau untuk yang kecil-kecil saya kurang tahu, untuk yang lebih jelasnya Mas ya. Saya kurang tahu itu ada aturan khusus atau tidak. Karena kayak gini. Pemerintah itu kayak gini ya. Rumah kita pun aja loh menghasilkan limbah B3. Gitu ya. Tapi kenapa kok nggak ikut? Nah, kayak gini. Wong sing gede-gedean dhewek iki gurung iso ngurusi, lha kok ngurusi sing cilik-cilik gitu loh. Jadi ayo kita tata yang besar-besar iki mau sing perusahaan gede-gede iki mau yang dipentelengi sik karena jelasnya dhek limbahnya banyak gitu loh. Ben gak seenake dhewe. Saya tuh pernah di perusahaan tuh digini kan. Saya memang konsultannya tapi jiwa lingkungan itu kan tetap ini ya. Digini kan sama manajer perusahaannya pas kumpul semua gitu, se-Nusa Bali itu, se-Bali Jawa. Lah, kita buang limbah cair itu kan di tanah-tanah kita sendiri. Kenapa kok dipermasalahkan? Lah wong iku tanahe dhewek-dhewe. Apa kok sing jopo-jopo kok milu ibut? Saya gini kan. Maaf ya Pak ya, apa Bapak bisa menjamin bahwasanya limbah cair Bapak itu tetap berada di situ? Apa Bapak bisa menjamin bahwasanya limbah cair Bapak itu tidak mengalir ke saluran atau ke sumber air bersih warga sekitar? Kayak gitu kan. Jadi kenapa diatur kayak IPAL itu diatur? Karena kita nggak bisa menghandle ini loh, kemungkinan buruk ini kita nggak bisa. Kayak gitu. Jadi langsung diem bapaknya. Ya memang benar tanah-tanah perusahaan sendiri, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwasanya limbah ini tetap diam di situ. Jadi memang fokusnya kita sekarang itu adalah yang besar-besar dulu. Kok nek wes sing gede-gede iki wes tertata, baru engko sing mulai menisor gitu. Setiap itu kan bunyi izinnya berbeda-beda, tergantung LH-nya. Ada LH itu yang dia minta pelaporan 3 bulan sekali, tapi pokoknya paling sedikitnya 6 bulan sekali dia harus laporan ke pemerintah, ke LH, karena untuk mengawasi. Jadi laporan itu dia tujuannya untuk mengawasi benar-benar dilakukan nggak pengelolaannya. Jadi sebenarnya tidak bos ketika pertek itu terbit wes mari kerjone ora.
Kita masih ada tahap lanjutan setiap semesteran, setiap 6 bulan sekali itu ada pelaporannya, paling tidak. Berarti yang saya sampaikan itu perusahaan atau puskesmas yang sudah kerjasama. Aturannya itu sama. Sama dengan pihak ketiga, yaitu sudah ada perusahaan yang mengangkut dan mengelola B3 tadi. Kalau itu nggak ada bagaimana B3-nya? Kalau nggak ada ya bisa kita investigasi. Iya, dilaporkan gitu. Ya. Karena memang aturannya, ketika aturannya sekarang ya, karena memang gini ya, tidak menutup kita itu kan ada itu yang LH itu iso dikasih pokoknya piye carane izinku. Nah, wes pokoknya iki ada LH itu yang benar-benar nggak mau. Kayak gini susah juga kalau ketika perusahaan itu aku wis duwe izin, nah wis sing ngetokno iki, lah sing ngetokno iki ya apa ya, memang kalau memang dari hierarki atas-atasnya ini sudah belum bisa dibenahi ya ke bawahnya ya susah juga. Jadi memang ya entah itu menggunakan media atau memang lapor langsung di Kementerian Lingkungan Hidup sana, nanti kan dia akan turun-turun. Tinggal ketika turun diamankan apa enggak sama daerahnya gitu aja. Ada pengamanan apa enggak lagi gitu. Apalagi sekarang ini kan susah ya, enggak akan aman-aman pesan, karena ketika mau turun sudah ada pengamanan, pemotongan di sini. Sikat seharusnya Pertek itu tidak bisa terbit kalau dia belum punya MOU. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata Pertek terbit dia belum punya MOU ya saya nggak bisa bilang apa-apa, karena ya sing kono ya gitulah.